Sobat Diksi, selamat datang di episode lanjutan Podcast Diksi. Diskusi asik mahasiswa, tempatnya obrolan santai tapi berbobot dari mahasiswa untuk mahasiswa. Halo guys, aku Nisha, yang mana hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik banget nih, yang akan dilakukan di semester 6, yaitu program KKN. Langsung aja, aku di sini nggak sendiri teman-teman, aku ditemenin oleh rekan aku. Halo, nama aku Ikhlas. Di sini aku menemani Nisha sebagai moderator di podcast kali ini. Oke nih, sebelum kita memulai podcast nih, dari Mas Ba bisa kenalan dulu dong. Biar kita ini kalau kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang, biasa lah. Speak dulu, oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Niko Hartawan. Aku dari prodi S1 Teknik Sipil. Aku orang Akamsi. Anak kampung sini. Ya. Kalau aku kenalin, aku Safira dari prodi S1 Teknik Sipil. Aku angkatan 2022. Asalnya mana Mbak? Asal aku dari Surabaya. Waduh, Jawa Timuran ya. Benar sekali. Oke, lanjut aja. Sekarang kita mulai masuk ke topik yang akan kita bahas pertama-tama, yaitu Oke, yang pertama-tama nih Kak, berhubung kami ini kan masih semester 3 sama semester 5 nih. Jadi kami kan belum nantinya kami akan menghadapi KKN nih. Nah, sebelum kami menghadapi KKN nih, biar kita ini ada persiapan gitu. Kira-kira persiapan KKN itu apa sih Kak, kira-kira yang diperlukan tuh sebelum KKN? Untuk persiapan KKN itu ditentuin dulu sih, maunya tuh KKN yang reguler atau KKN MBKM. Nah, kalau dari kemarin itu berhubung di aku itu kan aku semester 6 ya. Kalau di buku semester 6 itu maksudnya kayak waktu perkuliahan itu pastinya MBKM membangun desa. Jadi dan di situ juga ada pilihan dua nih, mau yang konversinya itu 12 SKS atau yang 20 SKS gitu. Nah, berhubung kemarin aku tuh milihnya yang 12 SKS gitu. Dan itu juga ada syarat-syaratnya tertentu gitu, beda-beda. Kalau aku pilih yang 12 SKS itu jadinya kemarin konversinya matkul sama KKN-nya itu 12 SKS gitu. kalau Mas Niko? Sebenarnya aku sama sih ya. Jadi ambil paket 12 SKS dengan MBKM, tapi di saat itu kita juga lagi ada matkul wajib juga. Nggak salah tuh namanya perancangan gedung, sama kita harus ambil 2 matkul lain lagi biar menuhin SKS kita gitu. Oke. Kalau dari Mas Niko kemarin KKN-nya di mana nih Mas Niko? Wah, jauh sih. Di mana tuh? Ini jauh karena di luar peradaban Malang Kota ini. Ini di Pakis ya, Malang Kabupaten. Kalau dari Mbak Vera? Kalau aku di Desa Mojorejo, Kota Batu. Ya modern guys. Kita Daerah kota ya, kita kalah ya. sama yang kabupaten. Deketnya Jatim 3 soalnya. Aduh, sambil liburan tuh. Wah, enak tuh, dingin tuh di Iya, sana. iya. Oke, kalau misalnya setelah persiapan nih, kita udah mempersiapkan semuanya, langkah-langkahnya tuh gimana ya Mas Mbak? Cara kita mengajukan kita mau KKN dan lain-lain, mempersiapkannya gitu. ini dari segi semua keseluruhan. Iya, dari awal persiapan. Kalau dari awal persiapan sih yang pasti kita ngebutuhin buat administrasi ya. Nanti kita bisa masuk di website MBKM UM, itu nanti kita adalah semacam kita masukin data pribadi gitu ke situ. Kemudian nanti itu bakal ada pengumumannya sih biasanya di Instagram KKN UM kalau nggak salah ya. Nanti ada pengumumannya kita bakal ditempatin di mana. Nah, setelah itu kita nanti bakal ada kayak semacam sosialisasi. Itu kayak kita ngenalin kayak program kita tuh KKN itu ngapain aja sih isinya, terus kayak luaran-luarannya, entah itu dari segi laporan dan berkas-berkas lain yang harus dipenuhi gitu selama KKN. Jadi kayak gitu sih. Biasanya itu kalau kemarin kita itu habisnya sosialisasi itu kan kita udah tahu nih kayak teman-teman kita satu kelompoknya siapa aja, terus desanya di mana. Nah, lanjutlah kita survei. Karena kan poin yang pertama tuh kita harus survei dulu kan. Buat nentuin program kerjanya, kita kan harus ngelihat dulu kondisi di desanya seperti apa gitu. Nah, setelah dari survei itu akhirnya kita membikin lah kayak kepanitiaan gitu supaya terkoordinasi dan tanggung jawabnya juga jelas kan gitu. Terus habis itu setelahnya kayak gitu ya, setelah survei kita koordinasi lagi gitu. Terus kita juga ada pembukaan. Kalau di aku ada pembukaan ya, karena itu sebagai ngenalin gitu loh ke masyarakatnya kalau kami tuh dari mahasiswa Universitas Malang gitu. Kami di sini ngelakuin KKN dengan waktu 6 minggu gitu. Oh ya, aku ngasih tahu juga kalau yang konversi 12 SKS ini bedanya adalah dia cuma 6 minggu. Tapi kalau yang 12 SKS ini dia 16 minggu gitu. Oke.
Kalau itu gimana tuh pembentukan kelompoknya, penentuannya gimana tuh dari kampus atau gimana? Kalau buat pembentukan kelompok sih emang kita kayak dipilih random gitu kan, kayak diacak terus kita nanti kedapatan siapa aja nih gitu. Nah setelah itu baru kita pembagian panitia tuh tadi. Panitia. Ya masuk di acara, koordinator desa, sekretaris, bendahara kayak gitu-gitu itu udah masuk di wewenangnya kita sih. Jadi kalau buat orang-orangnya itu ya dari sistemnya sih. Tapi itu dicampur prodi lain atau cuma di departemen kita sendiri gitu-gitu? Atau gimana? Kalau biasanya sih peraturannya sih emang dicampur sih kayak dari beberapa jurusan. Cuman kan kebetulan dari program MBKM kemarin dominasinya kan dari prodi S1 Teknik Sipil ya. Jadi dari beberapa prodi lain itu ya ada beberapa yang masuk ke kelompok kita, cuman dia itu jumlahnya nggak banyak kayak gitu. Kemarin tuh kebetulan kita barengan sama anak teknik informatika gitu. Jadi di kelompok aku juga tuh ada anak teknik informatika, dia tapi cuma 1 orang karena emang jumlahnya lebih banyak di kita gitu. Jadi ya kalau bikin program kerjanya kita harus comparein juga antara prodi kita sama prodinya mereka gitu. Oh berarti itu kalau misalkan mau bikin program kerja yang harus sejalan dengan prodi kita gitu Kak? Apa enggak? Kalau itu aku kurang lebih ya, mungkin kalau teman-teman ada tahu lebih jelasnya kayak gimana, coba dicari tahu lagi aja. Kalau aku kemarin berhubung dosen pembimbingku itu juga dari teknik sipil, terus beliau mengarahkan kalau harus sesuai gitu sama prodinya kita, dan berhubung juga kebetulan di desa aku waktu kita survei itu emang mereka lagi ada kendala lah di dalam teknik sipil yang dimana kita bisa membantu gitu. Terus ya udah kita bisa bantu. Terus juga di sana di tempat aku itu ada anak informatika juga dari UMM kan. Nah dia ini kerjasama lah sama kita karena kan teknik informatikanya kita juga cuma 1. Terus akhirnya diskusi bareng sama mereka buat sharing-sharing dan ngejalanin program bersama gitu. Jadi kita kemarin sempat ada program kerja yang bersamaan sama UMM gitu. Kayak collab gitu ya berarti? Iya benar. Asik. Seru. Nah terus kalau misalnya setelah persiapannya udah mateng nih, udah mantep, nah terus setelah itu kan kita melakukan survei ke desa, itu adaptasinya gimana tuh di daerah desa atau sama teman-teman kelompok tuh adaptasinya gimana Kak? Siapa tahu ada yang nggak cocok dan lain-lain gitu. Yang awalnya sih kalau buat adaptasi itu pertama kita harus yang penting yang poin pertama kan kita harus jaga sopan santun nggak sih, karena kan dimana kita itu ke desa orang gitu, dimana bukan aslinya kita, jadi kan kita harus menyesuaikan diri juga kebudayaan dan kebiasaannya mereka di sana kayak gimana gitu. Yang penting kita sopan santun dulu. Nah kalau yang buat sama teman sendiri sebenarnya kita ya langsung deket aja sih, maksudnya kayak ngakrapin diri aja gitu. Kita ngajak-ngajak ngobrol pelan-pelan, terus lama-lama juga akrab. Juga berhubung karena ada juga yang di kelompokku tuh ada yang dari informatika kan, dia kan pasti sendiri ya, nggak ada apa barengannya. Jadi kita berusaha buat deketin dia gitu, kayak kita ngobrol biasa, kita kenalan gitu. Waktu survei juga aman-aman aja ya. Kalau survei juga ekspektasi aku tuh kayak takutnya nanti gimana ya, aku harus di desanya orang gitu. Ternyata dari sananya, pihak sananya juga top banget sih. Dia bener-bener yang kayak waktu kita survei tuh langsung kayak disambut, oh iya ini juga ada dari kampus lain gitu. Jadi kita akhirnya kayak dikolabin gitu sama beberapa kampus. Kalau pengalamannya Mas Niko nih, adaptasi di lingkungan baru itu gimana? Kalau misalkan adaptasi jujur aja aku kan gak pernah jadi anak rantau ya, jadi emang cukup kaget juga sih, kayak harus berinteraksi sama serumah gitu kan, kayak living together gitu kan. Kalau asiknya itu ya cukup kaget sih, banyak kayak harus akulturasi dari antara sikap-sikap teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan di rumah kan, kalau misalkan sama tetangga kan cuman sekedar tegur sapa aja gitu kan. Ini kan bener-bener beda banget sama kayak di desa, kayak kita harus friendly, kita harus jaga sikap. Dan even kayak sekelas kita cuman beli jajan itu pun sampai ditawarin duduk dulu di rumahnya gitu, pastinya mau duduk dulu minum gitu kan. Itu kayak gini ya ternyata attitude-nya ya gitu. Jadi lumayan banyak mengaruh ke attitude sih, kayak berarti kita harus kayak memposisikan diri sebagai orang baru di sini, tapi kita harus bisa nyesuaiin juga di situ gitu. Bukan kayak kita kepengin gimana ya kalau ngomongnya, kayak orang nyesuaiin kita tapi kita nyesuaiin mereka gitu. Oke. Karena kita yang datang ke tempatnya ya, jadi kita yang menyesuaikan diri. Kalau kultur shock ada nggak nih, kultur shock masing-masing ke daerah KKN-nya gitu? Kalau dari aku sih itu ya, mungkin karena
jadi aku tuh kan kebiasaannya kayak hidupnya tuh bareng-bareng gitu ya, maksudnya kayak tetangga-tetangganya tuh saling sapa ataupun banyak lah. Berhubung kemarin tuh posko aku di tempatnya tuh kayak perumahan gitu, jadi kayak agak sepi gitu kan, jadi kayak jam berapa gitu yang kita biasanya tuh kayak bisa rame-rame malam-malam tuh jadi nggak enak gitu, karena kan di situ masuknya sepi gitu. Kalau Mas Niko kultur shocknya? Kultur shocknya sih kalau di Malang Kota biasanya aman-aman aja, adem gitu kan. Di sana itu tiba-tiba ada sound horek lah, kayak bantengan itu, kayak tiba-tiba sepedanya temanku hampir mau diseruduk gitu kan, kayak bener kaget gitu kan, kayak terus tiap malam kayak jedak-jeduk banget, aduh ini tidur kok bergetar juga dada ini, padahal nggak jatuh cinta ya, aduh sorry. Jadi gitu sih, jadi lebih banyak interaksi karena emang kebetulan penginapanku itu depannya masjid banget ya. Jadi kalau misalkan mau sholat atau nggak sholat itu, waduh ini kalau nggak sholat nanti apa kata dunia gitu kan. Jadi kita harus tetap sholat guys. Itu salah satu dampak positif juga sih KKN. Alhamdulillah. Oke nih Kak, mau ngomongin program kerja nih. Kira-kira dari Mas Niko dan Mbak Vira kemarin program kerja dan kira-kira dampaknya itu gimana nih? Ada cerita Kak? Kalau buat program kerja sih karena aku juga ada kebetulan waktu survei itu dikasih tahu ya, karena berhubung tahu kalau kita teknik sipil, terus bilang kayak kalian bisa bantuin ini nggak, berhubung jadi kita tuh waktu itu bikin RAB tentang irigasi gitu, karena emang di sana juga lagi butuh bantuan itu, jadi kita akhirnya membantulah program kerjanya itu. Terus dari situ yang kedua itu juga kita collab gitu sama yang anak UMM itu, kita bikin website. Jadi kan di sana itu di desa aku ada namanya Kuliner Rakyat Mojorejo ya. Nah di sana itu dia masih baru beberapa bulan berdiri. Nah karena itu kan pasti belum banyak dikenal orang tuh. Nah bagi kita mahasiswa KKN itu ditugasin gimana caranya biar ini tuh lebih dikenal banyak orang gitu. Jadi kemarin itu kita bikin website gitu. Nah kita websitenya sama bikin akun media sosial buat mereka, jadi kayak kalau misal ada orang yang mau pesan atau apa itu bisa lewat dari IG-nya, lewat dari WA-nya gitu. Iya. Media promosi gitu. Iya ya? benar. Okay. Terus juga kita ini sih ada apa kerja bakti ya. Oh karena di tempat desa aku tuh orang-orangnya suka banget kerja bakti. Jadi setiap hari Minggu tuh biasanya mereka tuh emang kayak ngelakuin kerja bakti gitu loh. Nah karena berhubung itu kemarin waktu KKN itu kita di bulan Ramadan, jadi kan kalau misalnya mau ke Idul Fitri itu kan pastinya ada yang istilahnya kayak resi-resi gitu kan. Nah dari situlah akhirnya kita disuruh kayak yaudah kalian bikin aja program kerja bakti gitu. Terus ya udah kita bikin program kerja bakti itu, jadi kita juga ibaratnya bersih-bersih. Nah waktu itu kita ngambilnya tempatnya itu di pemakaman, karena emang kan kalau kita mau Idul Fitri itu kan biasanya kita ziarah tempat makam. Nah itu, tapi kita tuh nggak sendiri juga, ada warganya juga, dan warganya tuh bener-bener kayak misal dari pagi ya, itu mereka udah beneran datang dari pagi gitu loh, kayak yang bener-bener Excited itu ya sama gitu. prokernya. Karena mereka emang sukanya istilahnya ya kalau di desa itu sukanya tuh kayak resi-resi gitu. Jadinya makanya ya terlaksana. Kalau dari Mas Niko? Apa di prokernya nih? Ya, prokernya banyak sih, ada 8. Ini gimana? Ini kayaknya nggak mungkin semua kan? Yang paling berkesan lah gitu. Yang paling berkesan itu kalau menurutku sih proker ini kompetisi bintang TPQ ya. Jadi pas itu tuh kita tuh juga ada kolaborasi antara tim KKN sama organisasi di setempat itu namanya IPNU IPPNU. Jadi kita tuh semacam kayak ngebuat lomba TPQ se-Banjarjo ya, desa Banjarjo itu ngadain lomba hafalan sholat, hafalan surat pendek sama azan kalau nggak salah. Itu benar-benar seasik itu karena kita berkolaborasi 2 organisasi yang mana kita itu bekerja sebagai pengonsep kegiatan. Kita mau kegiatannya seperti apa, sedangkan dari yang IPNU IPPNU ini membantu seperti humasnya. Dia mengenalkan ke pihak-pihak desa, terus penyebaran informasi, lomba, dan juga juri ya. Jadi di sana itu cukup lumayan berat sih untuk pengerjaannya. Soalnya kita juga harus ngebriefingnya offline, ngundangnya offline, jadi semua serba offline. Jadi kayak benar-benar harus disamperin satu-satu ke kiainya, ke ustazahnya gitu. Itu sih. Kan tadi prokernya banyak tuh. Yang yang berkesan kedua nih apa nih? Berkesan kedua nih, kalau berkesan kayaknya ini senam ya, senam lansia. Soalnya kan kita kan senam itu kan di puskesmas pembantu gitu kan, jadi pustu itu. Nah biasanya ibu-ibunya dia suka nih kalau yang mimpin nih cowok-cowok yang gede-gede gitu kan. Sedangkan di teman-teman gitu ada beberapa yang emang energik banget gitu senam. Jadi mereka sangat antusias banget buat ikut senam gitu.
pasti kayak yang paling ditunggu-tunggu itu pasti yang biasanya cowok-cowok gitu. Kayak gitu sih. Kalau dengar-dengar dari cerita Mas Mbak nih tadi itu kayak cerita KKN-nya tuh seru-seru banget tuh. Bisa diceritain nggak sih momen memorable apa, pengalaman yang seru, lucu selama KKN nih? Oke, kalau momen memorable sebenarnya balik lagi di Bintang TPQ ya. Kebetulan pas itu aku tuh kayak jadi MC gitu kan di lomba gitu. Nah ini kayaknya kok situasinya tegang banget gitu kan, kayak nunggu pengumuman juri terus kayak serius amat sih kayak. Terus akhirnya aku kepikiran kayak pas pembagian hadiah itu adalah beberapa maju disebutin namanya gitu. Nah ini ada satu anak ini lucu banget, jadi dia tuh menang kayak banyak kategori lah, 2 kategori kalau nggak salah dapat hadiah. Pas udah mau balik nih itu adalah satu barang ketinggalan gitu, nggak tahu apa kayak karena dia saking nervousnya tremor gitu kan balik. Nah ternyata barangnya tuh masih ketinggalan di panggung, akhirnya tak suruh balik lagi. Nah ternyata pas balik lagi dia nyari katanya nggak ada, terus akhirnya dia balik lagi ke audiens juga, tempat audiens ya lah, ternyata pas dicari nggak ada juga, dia balik lagi gitu. Jadi bener-bener kayak mainan gitu, di sini di situ karena saking apa ya tegangnya gitu kan. Itu sih lucunya, kayak banyak apa ya bocil-bocil gitu kayak salting dan ya gitulah. Tapi akhirnya ketemu nggak barangnya tuh Mas Niko? Akhirnya tuh ternyata nggak ada sih, jadi ternyata udah dititipin orang tuanya gitu. Iya. Oh aduh gitu. Udah capek-capek ya padahal tadi ya. Bolak-balik terus ya. Kalau dari Mbak Vira? Kalau dari aku itu ini sih deep talk sih, karena di KKN ku itu kan kita tuh pasti bertemu dengan beragam orang kan. Lagi juga walaupun banyaknya juga yang jurusannya sama teknik sipil, tapi kan kita tuh beda kelas. Nah dari situlah kita tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu. Waktu itu karena kakaknya kita tuh habisnya waktu Ramadan ya, kita setelahnya dari tarawih itu kita kebiasaan nonton film. Nah kita nonton film sampai malam, tiba-tiba karena kita udah bingung nih kayak filmnya apa lagi gitu, udah habis gitu. Ya udah deh, akhirnya kita ngobrol-ngobrol deep talk. Terus di situ kayak kita cerita-cerita kayak waktu dulu maba kayak gimana. Terus juga yang lebih serunya lagi itu kan waktu kita maba itu biasanya tuh kan gak masih kayak burik-buriknya gitu ya, kayak teman-teman masih yang cowok-cowok kayak masih gundul-gundul gitu ya. Itu kayak bercanda-bercandaan gitu, kayak kamu waktu ospek dulu masih gundul gak sih, kayak gini-gini gitu. Kayak serunya gitu sih, karena kita cerita-cerita pengalaman dulu-dulu waktu ospek. Terus sampai kita juga kan itu udah semester 6, setelahnya itu kan kita akan magang ya. Nah kita juga ngobrol-ngobrol kayak setelah ini mau magang di mana guys gitu kayak ya itulah, sampai di mana kita tuh lupa buat sahur guys, karena kita asik ngobrol ya sampai lupa kalau itu tuh kita harus mas sahur, tiba-tiba udah jam 3 lebih gitu. Kayak ini kalau kita masak kayaknya nggak bisa deh gitu. Akhirnya masak mie pasti. Oh ya jelas itu benar, karena udah mepet banget ya jamnya itu. Iya ya. Terus sepanjang cerita kan itu momen seru dan momen lucu nih, ada nggak momen yang menegangkan banget atau pengalaman horor? Kan biasa KKN terkenal dengan horor-horornya ya. Ada nggak nih dari Mas Mbak punya pengalaman seperti itu? Kalau di posko aku ada ya, tapi ini nggak tahu ya, ini jadinya aku belum tahu kayak jadinya tuh ada atau enggak. Cuman gara-gara itu tuh pertama kan karena KKN ku tuh di depannya kamar yang nomor 1 itu ada kayak ayunan gitu. Nah ayunan itu bakal bergerak. Kamu tahu nggak sih kan besi, kalau ayunan besi kalau bergerak kan kayak bunyi gitu kan. Iya. Nah itu tuh kalau ada orang yang dudukin itu baru dia bunyi gitu kan. Nah waktu itu kejadian tengah malam, kebetulan di kamar nomor 1 tuh ada aku, ya kan, ada aku. Dan teman-temanku tuh yang lainnya masih di luar karena mereka nonton film, dan aku tidur duluan gitu kan. Aku di kamar, terus waktu itu karena ada ayunan bunyi itu, aku pikir ya ada temanku itu dong yang keluar gitu di ayunan itu. Tapi setelah itu udah kan, aku nggak ada masalah, kayak yaudah deh mungkin kayaknya anak-anak nih duduk di situ gitu. Besok paginya aku tuh ngomong ke teman-temanku kayak kalian ada yang duduk di ayunan kah gitu kan semalam gitu. Lah nggak ada, terakhir itu jam 10-an gitu kan. Habis itu kita di sini bener-bener cuma main ML gitu kan, yang cowok-cowok maksudnya. Terus kayak terus siapa ya di depan? Itu aku doang kan yang ngerasain kayak oh yaudah deh aku kayak bodo amat gitu. Terus yang kedua ini ada temanku sendiri yang ngerasain. Jadi waktu itu tuh gantian, karena aku takut jadinya aku dipindah di kamar nomor 2. Yang nomor 1 ditempatin sama temanku. Tapi itu tuh gak ada kejadian yang hari pertama temanku tidur di situ. Di hari kedua itu temanku baru ngerasain tuh kayak iya apa kok ayunannya bunyi. Nah waktu ayunan bunyi itu dibukalah sama temanku, karena mungkin temanku lebih berani ya dari aku ya. Dibukalah gordennya, gak ada orang, tapi ayunannya itu benar-benar masih bergerak gitu. Terus kayak tapi kita masih berpikir kayak guys kita nggak usah takut, kayaknya ini angin nggak sih gitu, kayak kita masih berpikir positif aja, itu angin gitu.
Ya semoga aja beneran angin guys, karena di situ kita benar-benar kayak penakut, akhirnya memutuskan untuk tidurnya tuh di ruang tengah bareng-bareng ya. karena emang takut semua gitu. Oke, kalau Mas Niko nih pengalamannya. Kalau pengalamanku sih sebenarnya karena kan tempat kita itu kayak di belakang masjid, kayak itu sebenarnya kayak tempat TPK gitu. Tapi udah lama nggak dipakai gitu loh. Jadi ya lumayan kerasa sih, apalagi pas malam-malam itu, tapi nggak mati lampu ya sebenarnya. Masih malam jam 8 jam 9 gitu. Itu teman-teman pada ngumpul buat diskusi rapat gitu kan. Nah si temanku ini dikiranya itu dia masih sibuk di kayak apa ya kalau ngomong orang itu pawon lah, kayak bersih-bersih dapur ya. Oh iya. Nah setelah dikira bersih-bersih tuh dia kan jalan kan dari ujung sana ke ujung sini gitu misalkan. Nah ternyata kan teman-teman pada ngira si temanku ini, ternyata dia tidur dong di kamar dan itu bukan dia gitu. Dan makanya wah berarti siapa nih gitu kan. Terus itu kejadian pertama itu. Terus kejadian kedua itu kalau nggak salah udah ada beberapa orang lah yang notice akan hal itu. Itu kalau nggak salah sempat tempatnya itu kan lampu mati ya. Lampu mati. Nah tiba-tiba nih di dapur lagi. Di dapurnya itu katanya ya ada yang ngelihat kayak tangan gitu hitam gitu. Itu pas lampu mati, dan itu kalau nggak salah yang lihat itu ada 2 orang atau 3 orang gitulah. Tapi itu ceritanya sih setelah kejadian itu sih, dan ya udahlah ya. Dan untungnya yang tempatin di situ tuh cowok-cowok gitu, yang cewek-ceweknya nggak di situ gitu. Duh, jadi ngeri nih. Kompleks ya, ada serunya, ada horornya juga nih. Lumayan sih. Oke, tadi kan udah cerita nih pengalaman seru, pengalaman horor, terus pengalaman yang paling teringat. Dari Mas Mbak nih, kira-kira ada pesan nggak buat kami atau teman-teman mahasiswa yang belum melaksanakan KKN nih kira-kira? Kalau misalkan pesan sih, KKN tuh kayak main sih, jadi kayak dibuat asik aja. Dan kalau misalkan pesan mungkin ini ya, karena kan kita hidup bareng gitu ya, living together, tapi nggak semuanya gitu kan, terpisah. Lebih ke kita harus berusaha berbuat baik sama teman sih, soalnya emang KKN itu benar-benar ngaruh banget, dan penilaiannya itu juga ada menyangkut tentang pertemanan gitu. Jadi ketika kita bisa bekerja sama dan tidak berat sebelahkan orang kerja, itu nanti bisa lebih maksimal gitu sih KKN-nya. Oke, dari Mbak Vira ada nggak nih? Ya sih, itu hampir sama kayak Niko, lebih ke kebersamaannya aja sih. Sama karena kan kita tuh ketemu sama orang-orang baru ya ibaratnya. Jadi kita tuh harus bisa siap juga mendengarkan pemikirannya mereka ataupun pendapat mereka gitu. Karena kan kalau kita hanya kekeh sama pemikiran kita sendiri kan tuh namanya egois ya. Jadi kalau di KKN itu benar-benar ngajarin kayak kita harus menerima juga pemasukan dari teman-teman yang lain gitu. Kita dengerin gitu. Terus sama ini sih, kalau buat masalah kayak gitu tuh lebih baik kalau misal ada apa kayak kita ada keraguan sama teman kita atau gimana, langsung diomongin aja, kayak pelan-pelan dikasih tahu gitu. Pokoknya yang pertama itu kebersamaan sama berusaha untuk memahami satu sama lain sih. Karena kalau itu nanti pasti KKN-nya bakal lancar gitu. Karena jujur Li, aku sangat-sangat suka dengan teman-teman KKN, kayak sangat bahagia banget, dan aku tuh kayak jadi kangen gitu loh sama mereka gitu. Kita juga masih sering ngopi-ngopi gitu, karena emang kayak gimana ya, kita tuh cuma KKN 6 minggu gitu loh. 6 minggu kalau kita buat kuliah biasa mungkin bakal capek ataupun kayak ngeluh ya. Tapi kalau sama waktu KKN tuh nggak kerasa banget gitu. Padahal kita juga sambil kuliah juga ya. Yang tadi kata Niko, kita juga sambil kuliah, tapi karena ada KKN itu kita enak lah gitu, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Oke, aku simpulin berarti kalau misalkan KKN tuh kita belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Iya, benar. Oke, gak kerasa nih obrolan kita tentang pengalaman KKN udah sampai di penghujung episode. Dari cerita lucu di lapangan tentang adaptasi di masyarakat, terus sampai pelajaran berharga soal kerjasama tim dan empati. Semuanya bikin kita sadar kalau KKN tuh bukan cuma soal pengabdian, tapi juga proses belajar jadi manusia yang lebih peka dan tangguh. Buat teman-teman yang sebentar lagi KKN, semoga cerita hari ini bisa jadi bekal kalian agar lebih semangat dan siap menghadapi segala solusinya. Ingat, nikmatilah setiap momennya karena disitulah sebenarnya dari pengalaman KKN. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini bareng kami di Podcast Diksi. Jangan lupa follow, share, dan tunggu episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa dan salam hangat dari kami, Diksi, tempat ngobrol santai. Selamat mahasiswa DTSW.